Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Yosua pasal 1 dengan judul berikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi di sini diceritakan Yosua telah mengambil puncuk kepemimpinan daripada Musa karena Musa baru saja meninggal, dan sekarang Yosua memimpin bangsa Israel. Dan di sini Yosua akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Dan modal yang harus dipegang oleh Yosua di sini adalah merenungkan, membaca, dan hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sepintas apa yang kita lihat, nasihat yang diberikan kepada Yosua ini kontraproduktif. Harusnya orang Israel diberikan ide-ide, diberikan senjata dan kemampuan perang untuk untuk berperang dengan orang-orang Kanaan. Tapi yang kita lihat di sini, yang Tuhan mau adalah orang Israel tidak fokus kepada peperangan di depan. Ya, orang Israel akan masuk dalam peperangan. Tapi yang kita lihat di sini adalah orang Israel harus menyadari sepenuhnya bahwa kemenangan peperangan itu tidak bergantung kepada kemampuan mereka, pada kekuatan mereka, ya kan? Dan ini kita udah ngomongin dari kemarin-kemarin terus-menerus gitu, bahwa Tuhan ingin menempelkan satu buah paradigma kepada orang Israel. Bukan kuat dan gagah mereka, bukan karena kepintaran mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Bukan karena strategi mereka yang canggih, bukan karena hikmat mereka nanti bisa mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan. Tetapi segala sesuatu itu, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan yang akan diterima oleh orang Israel bersumber hanya satu, yaitu bersumber daripada Tuhan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh orang Israel tidak berlatih perang semata-mata. Yang dilakukan oleh orang Israel adalah fokus kepada Tuhan, fokus kepada apa yang mau Tuhan inginkan, fokus kepada apa yang Tuhan inginkan daripada orang Israel saat itu. Yang Tuhan inginkan apa? Orang Israel memperkatakan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, melakukannya, dan itu akan menjadi kekuatan buat orang Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Apa refleksi yang bisa kita pelajari pada hari ini? Refleksinya adalah seringkali ketika kita berhadapan dengan satu buah masalah, satu buah pergumulan, satu buah persoalan, seringkali Tuhan memberikan solusi yang sepintas kelihatannya itu kontraproduktif, kelihatannya nggak masuk akal, ya kan? Tetapi yang Tuhan mau di sini adalah iman kita, kepercayaan kita penuh kepada Tuhan atau enggak. Yosua, orang Israel, ketika mendapat perintah bahwa mereka harus menguatkan dan meneguhkan hati mereka dan melakukan kebenaran firman Tuhan, cuma itu loh modalnya. Kuatkan, teguhkan hati, perkatakan kebenaran firman Tuhan, renungkan, lakukan. Cuma itu modalnya untuk memenangi, untuk menaklukkan tanah Kanaan. Tapi Yosua, orang Israel, taat. Walaupun seolah-olah apa yang Tuhan minta itu kontraproduktif. Sama halnya dengan hidup kita. Sekarang mungkin lagi corona nih. Saya nggak tahu pas corona gini, kalau di antara teman-teman ada yang Tuhan gerakkan untuk berbagi, memberi, melepas apa yang engkau miliki. Sepintas mungkin memang kelihatan kontraproduktif, ya kan? Di tengah corona malah bagi-bagi duit, bagi-bagi uang. Tapi kalau memang Tuhan itu minta dalam hatimu dan ada damai sejahtera, ada tuntunan yang begitu kuat mendesak untuk engkau melakukannya, responi kebenaran firman Tuhan. Atau Anda sekarang lagi pimpin perusahaan, ya kan? Perusahaan lagi goyang nih, duit kurang. Tetapi Tuhan perintahkan dalam hatimu, kasih impresi yang kuat bahwa dalam keadaan sukses sekalipun, mending jual aset daripada lepas orang. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sepintas, jual aset,
Daripada lepas orang, mending lepas orang. Tapi kalau Tuhan bilang, engkau harus menjadi berkat buat orang sekitarmu, engkau harus menjadi berkat buat karyawanmu, dan engkau sekarang harus lepas aset. Yang penting pertahanan orang. Teman-teman, dalam menjalani kebenaran firman Tuhan, seringkali kita berhadapan dengan situasi yang kayaknya nggak masuk akal, kontraproduktif. Ya kan? Kita disakiti, tapi baik-baikin, maafin, kontraproduktif. Harusnya kalau kita disakiti ya dihajar dong, supaya orang itu ngerti betapa nggak enaknya disakiti. Tapi itu tadi bahwa Tuhan meminta orang Israel supaya tidak bersandar kepada pengetahuannya sendiri. Orang Israel tidak bersandar pada kekuatannya, tapi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan message yang sama kita dapatkan pada pagi hari ini, teman-teman. Jangan bersandar kepada kekuatan kita pribadi. Jangan bersandar kepada kemampuan dan hikmat kita, tapi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi tentu saja dong, kalau kita bersandar kepada Tuhan, ada satu buah bahan bakar untuk kita memiliki keyakinan supaya bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sama halnya dengan Yosua, ya kan? Kalau kita lihat pasal 7, Yosua diminta untuk menguatkan dan meneguhkan hati, jangan takut. Tapi bagaimana caranya supaya hati mereka teguh, hati mereka nggak kecut, supaya mereka nggak takut? Caranya pasal 8, Tuhan mengatakan bahwa Yosua dan orang Israel harus merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Dan itu yang membuat mereka berhasil, itu yang membuat mereka beruntung. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Hari ini, baca firman-Nya, berdoa, ambil waktu berdoa sama Tuhan, dan tanya Tuhan, di saat-saat sulit ini, Tuhan mau lakukan apa? Dan kalau Tuhan kasih impresi yang kuat dalam hatimu untuk melakukan sesuatu, sungguh pun, itu tidak sesuai dengan kondisi sekarang, tidak produktif. Tetapi kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lakukan. Tuhan mau di saat-saat sulit seperti ini, kita lebih dengar Dia, kita lebih dengar firman Tuhan daripada hitung-hitungan di atas kertas. Itulah bukti kita orang beriman. Orang beriman percaya pada sesuatu yang belum kelihatan. Tetapi kita tidak beriman sembarangan, karena kita beriman kepada Tuhan yang sungguh hidup dan memberikan kekuatan dan jalan keluar tepat pada waktunya. So, sekali lagi, apa yang harus kita lakukan di saat sulit ini? Orang Israel di saat sulit akan menghadapi perang, baca firman, renungkan, lakukan. Hal yang sama buat kita. Di saat genting, di saat, bahkan kalau kita bukan cuma di saat susah ya, di segala suasana, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Anyway, di penutup saya akan bacakan pasal ini dengan versi bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Karena yang bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih ringkes. Saya bacakan ya. Buku hukum itu harus kau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semua itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Bacakan, pelajari atau renungkan siang dan malam, lakukan. Dan apabila kita melakukannya, ada sebuah janji yang Tuhan sediakan. Hidup kita akan makmur, kalau terjadi dalam bilang beruntung dan berhasil. Bukan saya ngomong, ini janji Tuhan. Waktunya kita klaim, kita uji sama-sama. Amin. So, itu dia renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di Sakalar hari yang ke-64. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.